Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai fungsi kuadrat, pokok bahasan sketsa grafik fungsi kuadrat. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai oleh siswa adalah 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. 4.3 menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kuadrat. Menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sebagai berikut. A. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. 1. Grafik memotong sumbu x jika y sama dengan 0. 2. Grafik memotong sumbu y jika x sama dengan 0. B. Menentukan koordinat titik balik. C. Menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. D. Menghubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah A sampai C dengan hati-hati sehingga terbentuk kurva mulus. Contoh, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Tentukan A. Titik potong grafik y sama dengan fx dengan sumbu koordinat. B. Titik balik dan jenisnya. C. Sketsa grafik y sama dengan fx pada bidang koordinat. F dalam kurung X sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Dari persamaan fungsi kuadrat berikut ini, kita dapatkan nilai A sama dengan 1. A diperoleh dari koefisien dari X kuadrat. Jika di depan X kuadrat tidak ada angka, berarti koefisiennya adalah 1, sehingga A-nya sama dengan 1. B sama dengan negatif 2, didapat dari sini. Kurang 2x, maka B-nya negatif 2, kemudian C sama dengan negatif 8, kita peroleh dari sini. Selanjutnya, karena A sama dengan 1, dan 1 ini lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Ya, bentuk grafik akan terbuka ke atas. A. Titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Kita akan mencari titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ketika kita mencari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. F dalam kurung X sama dengan Y, tadi Fx sama dengan Y, sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Kita lihat di sini, kita mencari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Y ini sama dengan 0. Sehingga X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0, kita bisa mencari penyelesaiannya atau akar-akar dari persamaan fungsi kuadrat berikut dengan metode pemfaktoran. Sebenarnya ada 3 cara, bisa menggunakan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC untuk menentukan nilai X1 dan X2. Tapi di contoh ini kita menggunakan cara pemfaktoran yang seperti ini. X dikurang 4 dikali X ditambah 2. Penentuan negatif 4 dengan positif 2, kalau kita ingat kembali adalah kita cari angka, kalau di jumlah hasilnya negatif 2,
kalau dikali hasilnya adalah negatif 8. Angka tersebut adalah negatif 4 dan 2. Ingat kembali, materi menentukan akar-akar fungsi akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Sini ada X kurang 4 sama dengan 0. Maka X1 nya sama dengan 4. Negatif 4 ini kita pindah ke sini, hasilnya jadi 4. Kemudian X tambah 2 sama dengan 0, maka X2 nya sama dengan negatif 2. Negatif 2 ini diperoleh dari 2 nya ini positif, pindah ke sini jadi negatif. Sehingga titik potong terhadap sumbu X nya, ya, titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 2,0. Ya, negatif 2 nya kita dapat dari sini, X. Ya, sedangkan 0 nya kita dapat dari sini. Ya, dari sini. Y. Y-nya 0. X-nya negatif 2, Y-nya 0. Negatif 2,0. Kemudian X-nya 4, Y-nya 0. 4,0. Sehingga titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 2,0 dan 4,0. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Ketika kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan ketika kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. X-nya kita ganti jadi 0. Maka X yang di sini kita ganti jadi 0. X yang di sini kita ganti menjadi 0, X yang di sini juga kita ganti menjadi 0. Sehingga Y sama dengan X kuadrat, X-nya kita ganti 0. 0 kuadrat dikurang 2X, dikurang 2 kali 0, karena X-nya kita ganti 0, dikurang 8. 0 kuadrat 0, dikurang 2 kali 0, 0. 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 8, maka hasil akhirnya adalah Y sama dengan negatif 8. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y, ya, titik potong terhadap sumbu Y itu adalah 0, negatif 8. 0-nya didapat dari sini, X-nya 0, Y-nya negatif 8. Yang ini. Kemudian kita akan mencari koordinat titik balik. Ingat kembali, materi sebelumnya adalah materi persamaan sumbu simetri maupun nilai optimum. Rumus itulah yang akan kita gunakan dalam mencari koordinat titik balik. Sekarang kita akan mencari nilai X-nya atau nilai sumbu simetrinya. X sama dengan negatif B per 2A. Kita tinggal masukkan nilai A dan B dari persamaan tadi yang pertama. Maka X sama dengan negatif, B-nya adalah negatif 2 per 2A. A-nya 1. 2 kali 1 negatif, bagi negatif positif, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga X-nya sama dengan 1. Sekarang kita akan mencari nilai optimumnya. O sama dengan negatif D per 4A. D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Sehingga rumus negatif D per 4A menjadi negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kita masukkan nilai ABC-nya dalam persamaan. B-nya tadi adalah negatif 2, kemudian A-nya 1, C-nya negatif 8. Kita masukkan ke sini, negatif 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali negatif 8 per 4 kali 1. Maka Y optimumnya adalah negatif 36 per 4 sama dengan negatif 9. Sehingga koordinat titik baliknya adalah 1, negatif 9. Ya. Kita lanjut berikutnya. Sketsa grafik. Sini kita lihat ada sebuah bidang kartesius, ya. Kemudian kita ketahui tadi bahwa titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 2,0 dan 4,0. Sehingga kita taruh titik di negatif 2,0 itu ada di sini, ya.
kemudian 4,0 titiknya ada di sini. Oke. Selanjutnya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y-nya. Titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,-8. 0,-8 ada di sini. Maka kita tandai di sini dengan titik. Kemudian koordinat titik balik 1,-9. 1,-9 ada di sini. Maka di sini kita tandai dengan titik. Oke. Kemudian untuk membuat grafiknya kita hubungkan titik-titik tersebut dengan garis yang halus sehingga membentuk suatu grafik parabola atau grafik yang melengkung seperti ini. Sehingga gambarnya menjadi ya seperti ini. Ini adalah grafik dari soal yang tadi. Ya, bentuk grafiknya seperti ini. Baik. Demikianlah contoh dari menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya adalah latihan soal. Ya, kami berikan latihan soal. Silahkan kalian coba kerjakan, kemudian bisa didiskusikan bersama guru maupun teman di sekolah. Ini soalnya sketsalah grafik fungsi berikut. Y sama dengan 8x kuadrat dikurang 16x ditambah 6. Silakan kalian buat sketsa grafik dari persamaan fungsi kuadrat berikut. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran